Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar gembira terkait TOT dari Astros 2MK6. Jadi delegasi pemerintah Indonesia mengunjungi markas angkatan bersenjata Brasil yang menyaksikan langsung uji coba roket yang sudah tidak asing tentunya bagi kalian, bagi pecinta militer, karena rudal Astros, roket Astros 2 ini sudah memperkuat TNI Angkatan Darat, Brand. Nah, ini adalah langkah awal jika Indonesia ini secepat Cina ya, Brand, karena pembelian roket Astros ini full 100% diberikan TOT oleh Brasil. Jadi tergantung kita mau cepat atau mau lambat atau gini-gini aja, Brand. Bercanda. Nah, Dubes Indonesia di Brasil, Bapak Edi Yusuf, Bapak kita, Bapak Edi, didampingi oleh Atase Pertahanan KBRI di Brasil, DF Kolonel Penerbang HS Romas, menerima tim monitor dan evaluasi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel T. Dedi Laksmono, dan Letnan Kolonel Laut Doni Nainggolan yang datang ke Brasil dalam rangka memantau uji coba roket berkaliber 122 mm yang dibuat oleh putra-putri bangsa Indonesia yang merupakan tenaga ahli dari PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Nah, yang bikin ngeri dari roket, meskipun ini roket, katanya diklaim dari pabrikannya di Brasil mampu menjangkau 300 km jauhnya, Brand. Apa bedanya dengan rudal? Sama jauh ini. Bahaya, sangat-sangat berbahaya, 300 km. Dan mampu menghancurkan katanya itu 52 hektar. Wow, satu kecamatan, Brand, bisa rata dengan roket ini. Pada uji coba penembakan roket yang dilaksanakan di Formosa, kota kecil yang terletak di utara timur Brasil, berjarak kurang lebih 90 km, telah ditembakkan 5 roket dari 10 roket yang dibuat. Target dari pelaksanaan tes tersebut adalah mengecek jarak jangkau yang diharapkan lebih dari 30 km. Ini untuk uji cobanya 30 km saja, Brand. Ngapain jauh-jauh, nanti bahaya nyasar ke rumah orang-orang atau masyarakat di sana. Jadi targetnya hanya 30 km. Pada percobaan tersebut, semua roket mencapai jarak yang lebih dari 31 km. Ini merupakan sebuah langkah yang gemilang bagi Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kerjasama antara Avibras dengan Kementerian Pertahanan yang wajib memberikan transfer of teknologi kepada Indonesia sebagai bagian dari kontrak pembelian Astros 2 MK6 yang dibeli oleh TNI Angkatan Darat, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian terkait langkah awal kita bisa membuat rudal yang mungkin bisa disebut bukan kaleng-kaleng? Silahkan jerot-bejerot di kolom komentar. Nah, usut punya usut, seperti kalian ketahui, Astros ini bukan lagi hal asing bagi alutsista, khususnya di TNI. Modernisasi alutsista dilakukan oleh Kesatuan Bantuan Tempur TNI AD, Artileri Medan Armet. Salah satu alutsista yang digunakan Armet TNI Angkatan Darat ialah Astros 2 MK6. Astros 2 MK6 yang dioperasikan oleh Armet TNI Angkatan Darat ini merupakan peluncur roket multiple alias multiple launch rocket system atau MLRS asal Brasil. Kemampuan roket Astros yang mencapai lebih dari 80 km. Jaraknya yang terbaru mampu mengendus 300 km dan dengan daya hancur kurang lebih 52 hektar secara mobilitas yang tinggi, Brand. Hal tersebut membuat satuan armet roket Astros dapat memberikan tembakan hanya dengan satu pucuk saja, dengan catatan jarak capai dan sistem komunikasi yang dimiliki masih dapat terjangkau oleh pengendali tembakan. Nah, usut punya usut, saat ini satuan armet roket Astros yang ada di Indonesia adalah Yon Armet 10 Komando Strategis Angkatan Darat dan Yon Armet 1 Kostrat yang berkedudukan langsung di bawah dan Men Armet Komando Strategis Angkatan Darat, Brand. Sebagai perbandingan, pada doktrin negara lain yang telah terlebih dahulu menggunakan senjata jenis MLRS ini, maka satuan dengan alutsista MLRS yang merupakan sarana bantem strategis dan berkedudukan langsung di bawah Panglima Divisi, senjata tersebut klaimnya mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik, Brand. Bisa kalian bayangkan itu 32 roket, kalau 1 menit berapa ratus roket? Nggak kebayang jika satu roket menghancurkan 52 hektar. Ngeri-ngeri sedap tentunya.
Daya ledaknya diklaim sangat-sangat luar biasa. Astros dinilai mampu melumpuhkan basis pertahanan musuh. Dilansir dari Military Today, Astros 2 dikembangkan oleh Avibras dari Brasil. Perusahaan ini mengembangkan beberapa sistem peluncuran roket sejak awal tahun 1960. Astros 2 memiliki desain moduler wadah peluncuran. Hal ini dapat dilengkapi dengan 4 kontainer standar dengan roket. Nah, Astros 2 ini menembakkan 4 jenis roket, Brand. Jadi sesuai kebutuhan mau digunakan dalam jarak jangkau berapa, misalkan 30 kilo, 80 km ataupun 300 meter, 300 km. Jadi terserah lah, tergantung musuhnya ini jauh apa tidak. Amunisi roket Astros ini ada SS-30 berkaliber 127 mm, ada roket SS-40 berkaliber 180 mm, ada roket SS-60 berkaliber 300 mm, dan roket jarak jauh SS-80 mempunyai amunisi sebesar 300 mm. Besar sekali, Bre. Tergantung pada kalibernya, satu wadah menampung 8, 4 atau 1 roket dalam jarak tembak maksimum masing-masing yang dimiliki oleh Armet TNI Angkatan Darat ini 30 km, 35 km, 60 km, dan 90 km. Nah, semua roket ini dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation. Roket SS-40, SS-60, dan SS-80 juga tersedia dengan hulu ledak cluster. Beberapa sumber mengklaim bahwa Astros 2 buatan Brasil ini juga menambahkan hulu ledak ranjau dan hulu ledak pembakar. Jadi biar gosong lah, Brand. Persenjataan sekunder terdiri dari senapan mesin 12,7 mm dipasang di atap kabin. Itu juga dilengkapi dengan pelempar granat asap. Astros 2 menggunakan sasis kendaraan mobilitas tinggi seri Takran. Ini adalah versi militer modifikasi dari truk mobilisasi tercanggih Mercedes-Benz 6x6. Kendaraan memiliki kabin lebih lapis baja ringan yang memberikan perlindungan terhadap tembakan senjata ringan dan serpihan peluru artileri. Hal ini didukung oleh mesin diesel yang mengembangkan, katanya bisa membawa 280 tenaga kuda. Nah, dan yang terbaru saat ini di tahun 2021, kendaraan peluncur ini menembakkan rudal jelajah AVI TM300 baru dengan jangkauan 300 km dan roket berpemandu AVI SSG-40, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar awal langkah pembuatan rudal Indonesia. Delegasi Indonesia saksikan uji coba rudal roket Astros di Brasil. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hal yang mengejutkan atau yang biasa-biasa saja? Silahkan jerat-bejerat di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.